welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kalian udah bisa lihat di judul dan di thumbnailnya. Dan di sini aku akan sharing ke kalian dan ingin kasih tahu ke kalian beberapa aplikasi yang wajib dimiliki oleh YouTuber pemula. Jadi seperti aku juga ini YouTuber pemula. Jadi aku akan kasih tahu beberapa aplikasi yang menurut aku itu bagus banget untuk kalian yang YouTuber pemula ingin mengembangkan channel YouTube kalian. Dan sebelum aku melanjutkan video ini, jangan lupa untuk berikan like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube ini karena subscribe itu gratis. Langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi di list pertama aku yang wajib dimiliki oleh YouTuber pemula itu yaitu aplikasi YouTube. Of course, kalian sebagai YouTuber pemula wajib punya aplikasi YouTube ini. Gunanya apa sih? Ya pasti untuk memudahkan kalian mencari referensi video di YouTube, apa yang lagi trending, dan juga akan memudahkan kalian dalam mengolah channel kalian, ya. Dan aplikasi ini juga bisa kalian gunakan untuk mengupload video, memantau channel kalian apakah sudah berkembang seberapa jauh gitu tentang channel kalian, dan kalian bisa gunakan aplikasi YouTube ini. Dan menurut aku aplikasi YouTube ini wajib banget kalian punya nomor satu sebelum kalian membuat channel YouTube gitu ya. Dan juga aplikasi YouTube ini size-nya tidak terlalu berat, cukup ringan. Jadi untuk kalian yang pakai smartphone itu sangat berguna juga untuk kalian karena ringan dan tidak makan space yang terlalu besar gitu ya. Dan juga kalian juga bisa menonton video orang gitu ya dengan aplikasi YouTube, dan dengan mudah gitu ya kalian tinggal search cari video apa yang ingin kalian cari. Ya pokoknya aplikasi YouTube ini berguna banget untuk kalian yang YouTuber pemula. Dan lanjut kita ke aplikasi selanjutnya. Jadi aplikasi selanjutnya yang wajib kalian punya, yang menurut aku ini juga bagus, yaitu YouTube Studio. Jadi ini aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh YouTube untuk kalian para content creator untuk melihat perkembangan channel YouTube kalian seperti jumlah subscribers, terus analitik video kalian atau analitik channel kalian bisa lihat di situ. Dan itu menurut aku cukup komplit banget. Jadi kalian bisa ngedit thumbnail, terus bisa ngedit judul, deskripsi, kasih tag, dan itu penting banget ya. Menurut aku unsur-unsur yang ada di situ itu yang akan membantu kalian mengembangkan channel kalian gitu ya. Jadi tag ini bisa kalian masukkan di YouTube Studio gitu. Jadi dengan gampang kalian bisa memasukkan tag-tag yang berhubungan dengan video kalian gitu. Dan juga dengan aplikasi YouTube Studio ini kalian bisa memantau channel kalian dengan detail, secara detail gitu. Dan juga di YouTube Studio kalian juga bisa melihat estimasi pendapatan kalian dari YouTube gitu ya. Kalau yang udah dimonetisasi, tapi kalau yang belum ya berarti belum bisa gitu untuk melihat penghasilan kalian gitu ya. Dan juga kalian bisa akses aplikasi YouTube Studio ini kapan aja dan di mana saja. Jadi dengan aplikasi YouTube Studio ini kalian juga bisa membalas komentar gitu. Misal ada komentar yang masuk, biasanya di YouTube Studio itu notifikasinya lebih cepat daripada aplikasi YouTube gitu. Misalnya ada yang komen gitu ya di channel YouTube kalian, dan yang akan masuk duluan itu di YouTube Studio gitu. Notifikasinya akan duluan daripada YouTube. Jadi YouTube itu agak lambat 2 menit gitu lah ya. Oh ya, dan juga satu lagi di aplikasi YouTube Studio ini kalian juga bisa mengatur jadwal penayangan video kalian gitu. Tanpa harus kalian ngebuka ke Google Chrome atau UC browser gitu untuk ke YouTube dashboard gitu, YouTube Studio gitu ya. Jadi kalian bisa pakai aplikasi ini dengan mudah. Jadi nggak perlu kalian repot-repot untuk cari dulu YouTube baru kalian masuk ke Creator Studio, kan agak ribet ya. Jadi kalian pakai aplikasi ini udah mudah banget, pokoknya udah komplit gitu ya fitur yang diberikan oleh YouTube Studio. Next aplikasi selanjutnya yaitu KineMaster. KineMaster kalian pasti udah tahu aplikasi untuk edit video. Dan ini cocok banget untuk kalian yang YouTuber pemula karena fitur-fiturnya itu yang udah menurut aku bagus banget. Dan untuk kalian pengguna Android, kalian bisa pakai ini. Dan juga kalian bisa mendapatkan aplikasi KineMaster Pro APK. Jadi itu nggak ada watermarknya gitu ya. Jadi lebih enak gitu ya untuk ngedit video. Jadi nggak ada yang mengganggu gitu watermark di atasnya. Jadi pakai aplikasi KineMaster ini memberikan fitur yang menurut aku cukup lengkap gitu ya. Jadi kalian bisa mengedit video kalian sesuka kalian, semenarik mungkin, karena fitur yang ditawarkan oleh KineMaster itu udah lebih dari cukup gitu menurut aku ya, udah bagus banget gitu. Jadi kalian bisa install aplikasi KineMaster di Play Store, di App Store juga ada untuk pengguna iOS gitu ya. Di aplikasi KineMaster ini kalian bisa mengedit video kalian seperti kecepatan video, efek suara, memasukkan lagu, terus transisi video, terus efek khusus gitu. Pokoknya udah lengkap banget deh. Jadi kalian wajib punya ya, install di Play Store dan di App Store juga. Oke, aplikasi selanjutnya yang menurut aku berguna juga yaitu aplikasi Canva. Jadi aplikasi ini cocok banget untuk kalian yang YouTuber pemula untuk mengedit thumbnail kalian nih. Jadi di situ itu ada referensi untuk kalian
thumbnail seperti apa aja, kalian bisa pilih terus kalian edit dikit-dikit baru kalian jadikan thumbnail untuk video kalian gitu. Jadi di Canva ini udah lengkap banget dan aplikasinya itu ringan banget, jadi kalian bisa install di Play Store ya. Karena itu berguna banget ya, karena desain-desainnya juga bagus banget dan aku juga pakai itu ya. Jadi Canva ini thumbnailnya itu udah siap pakai gitu, jadi kalian tinggal ganti judul gitu ya, tinggal masukin dikit-dikit icon atau apa yang ingin kalian tambahkan gitu. Pokoknya ini yang udah gampang banget deh, tinggal kalian download dulu terus kalian edit gitu ya, ganti nama, ganti tulisan gitu, baru kalian tinggal save terus kalian jadikan thumbnail, kan gampang kan. Oke. Next aplikasi selanjutnya yaitu DU Screen Recorder. Jadi aplikasi ini yang tersedia di Android ya. Jadi DU Screen Recorder menurut aku bagus juga untuk kalian yang channel YouTube-nya suka bikin konten-konten tutorial gitu ya. Jadi akan memudahkan kalian menggunakan aplikasi tersebut karena menurut aku gampang aja gitu gunanya dan nggak ada watermark gitu ya. Dan untuk kalian pakai Android, kalian bisa install DU Screen Recorder di Play Store. Dan untuk kalian yang pengguna iPhone, untuk screen recorder udah tersedia pasti ya dari iPhone itu. Dari control center kalian bisa klik untuk screen record, jadi itu nanti bakal ke-record sendiri. Tapi kalau untuk penggunaan Android itu kalian bisa install aplikasi DU Screen Recorder karena menurut aku bagus banget aplikasi itu. Itu juga bisa ngisi suara juga sih untuk DU Screen Record itu. Jadi kalian bisa install aja di Play Store karena itu berguna banget ya. Next aplikasi selanjutnya yaitu Pixel Lab. Jadi Pixel Lab ini aplikasi untuk kalian yang pengen nge-custom gitu ya, custom thumbnail kalian menjadi lebih bagus gitu sesuai selera kalian gitu. Jadi di Pixel App ini hanya tersedia di, kalau nggak salah hanya tersedia di Android. Jadi kalau untuk di perangkat iOS itu sepertinya belum tersedia gitu. Jadi masih hanya tersedia di Android gitu. Jadi kalian bisa install Pixel Lab ini di Play Store kalian ya. Jadi menurut aku ini sangat-sangat berguna gitu ya. Kalian bisa berkreasi untuk membuat custom thumbnail yang bagus gitu ya. Pokoknya banyak fitur yang ditawarkan di aplikasi Pixel Lab itu. Jadi kalian bisa memasukkan shape gitu, bentuk-bentuk segitiga atau persegi panjang. Terus kalian bisa mengatur ketinggiannya, kemiringannya gitu, kayak bentuk 3D-nya gimana gitu. Terus ada juga tulisannya itu kalian bisa edit, kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Banyak size, banyak font, banyak jenis tulisan yang bisa kalian pakai yang sangat bagus menurut aku. Dan juga pokoknya ini fiturnya lengkap banget. Untuk kalian yang pengguna Android, kalian bisa install aplikasi ini di Play Store ya. Karena aplikasi ini ringan dan free, nggak berbayar ya. Jadi tadi aku bilang bikin teks gitu, itu juga ada fitur teks 3D gitu. Jadi kayak serasa teksnya itu timbul gitu ya. Jadi dengan aplikasi ini akan membuat konten kalian itu kayak lebih wow gitu dilihat oleh penonton lain. Jadi kayak menambah rasa penasaran penonton itu untuk mengklik video kalian gitu dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab ini. Jadi kalian bisa mengedit semenarik mungkin, sebagus mungkin untuk mengcustom thumbnail kalian. Oke? Selain dari Pixel Lab itu untuk mengedit atau mengcustom thumbnail, kalian juga bisa pakai Snapseed gitu ya. Snapseed ini juga aplikasi yang bisa dipakai untuk mengedit gambar gitu, mengedit foto untuk kalian jadikan thumbnail, itu juga bisa ya. Jadi banyak fitur edit dan fitur gambar yang bisa kalian gunakan untuk mengedit thumbnail kalian gitu. Jadi untuk membuat thumbnail kalian lebih menarik gitu ya. Dan lanjut kita ke aplikasi berikutnya. Selain dari Pixel Lab dan Snapseed, ada juga yang biasa aku pakai nih ya, yang aku pakai karena aku pakai iOS kan, jadi aku nggak bisa menginstal Pixel Lab gitu. Padahal itu bagus banget, itu hanya bisa di Android, nggak ada di iOS gitu. Jadi kalau untuk di iOS aku biasa pakai selain Canva ya, selain Canva aku pakai PixArt. Jadi aku selama ini mengedit thumbnail aku menggunakan PixArt gitu. Karena menurut aku lengkap aja sih fitur-fitur yang diberikan oleh PixArt. Bisa mengedit bentuk tulisan, warna, gradient, terus shadow untuk tulisannya, kemiringannya. Terus kalian bisa menambahkan efek-efek foto, filter, pokoknya lengkap banget deh. Biasa aku pakai itu sih. Jadi lebih mudah aja. Jadi aku udah tertarik banget. Jadi udah jadi aplikasi kesukaan aku sih untuk ngedit thumbnail, untuk mengcustom thumbnail aku. Jadi aku pakai PixArt gitu ya. Dan itu free, kalian bisa install. Itu tersedia di perangkat iOS dan juga perangkat Android gitu. Jadi kalian bisa pakai itu. Dan aplikasi selanjutnya akan aku kasih tahu ke kalian nih ya. Yaitu ada aplikasi Cinema FV5.
Jadi ini aplikasi kamera profesional. Jadi untuk kalian yang pengguna Android, kalian bisa pakai aplikasi ini karena aplikasi ini memberikan fitur yang cukup bagus menurut aku ya. Jadi kalian bisa mengatur tingkat kecerahan, terus kalian bisa menggunakan fitur Full HD, terus kalian bisa pakai banyak fitur yang disediakan oleh aplikasi tersebut gitu ya. Jadi kalian juga bisa mengatur fokus perekamannya gitu, kayak belakangnya blur gitu ya, kayak gini. Terus kalian hanya fokus ke face kalian gitu ya. Dan juga tadi aku udah bilang di aplikasi ini juga menyediakan beberapa fitur, bukan beberapa ya, banyak fitur ya. Jadi yang bagus banget untuk kalian yang YouTuber pemula ingin menghasilkan video yang menarik gitu ya dalam record gitu ya. Jadi ada menyesuaikan parameter sensor kamera gitu ya, parameter sensor gambar, penyesuaian fokus perekaman yang tadi aku bilang. Terus ada opsi sumber input audio, terus ada opsi pengukuran suara, terus ada fitur auto exposure, terus ada juga fitur untuk kalian merekam dalam bentuk video 4K gitu ya. Jadi udah jelas banget gitu ya. Jadi kalian akan menghasilkan video yang bagus gitu ya. Jadi aplikasi ini juga nggak terlalu berat, kalian bisa install di Play Store. Untuk kalian YouTuber pemula pengen menghasilkan hasil video yang menarik gitu ya, yang bagus. Jadi dengan aplikasi Cinema FV5 kalian bisa menghasilkan rekaman video yang bagus gitu menurut aku. Dan aplikasi yang terakhir yang menurut aku ini paling berguna juga ya, yaitu aplikasinya TubeBuddy. Jadi aplikasi TubeBuddy ini aplikasi seperti YouTube Studio, cuman dia nggak bisa mengupload video. Tapi yang bagusnya dari aplikasi ini, kalian bisa mencari tag yang sesuai dengan video kalian gitu ya. Jadi kalian bisa misalnya video kalian tentang apa, kalian bisa cari dengan aplikasi TubeBuddy ini. Jadi kalian bisa mengetahui tag-tag seperti apa yang banyak orang yang cari gitu ya. Jadi kalian bisa mengcopy semua tag yang udah kalian search, terus kalian tinggal paste ke video kalian gitu. Jadi kalian bisa memasukkan tag, terus kalian di aplikasi ini pokoknya berguna banget deh. Kalian bisa melihat komen gitu ya. Kalian juga bisa melihat perkembangan views video kalian, like kalian. Dengan TubeBuddy ini juga menyediakan fitur kayak topic planner. Jadi kalian misalnya punya ide untuk buat konten apa gitu. Jadi di topic planner ini tinggal kalian masukkan apa ide kalian, judulnya, terus kalian isi deskripsi kayak video kalian itu mau tentang apa, terus nanti details video kalian itu apa aja gitu. Nanti kalian masukkan apa yang ingin kalian buat jadi konten gitu ya. Pokoknya aplikasi TubeBuddy ini berguna banget untuk kalian YouTuber pemula. Jadi kalau kalian belum punya, install aja di aplikasi Play Store, ada juga di App Store. Jadi untuk pengguna iOS juga ada gitu ya. Jadi aplikasi ini ringan banget, jadi nggak bakal memakan space besar gitu ya di HP kalian. Jadi pokoknya berguna banget deh. Oke, jadi aku udah kasih tahu ke kalian beberapa aplikasi yang berguna nih untuk kalian yang YouTuber pemula. Jadi aku udah kasih tahu aplikasi untuk edit thumbnail, aplikasi untuk edit video, terus aplikasi untuk mencari tag gitu aku udah kasih tahu di video ini. Dan misalnya untuk kalian yang ingin tahu caranya gimana, misalnya aplikasi KineMaster kalian ada watermark nih, gimana mau hilanginnya, terkhususnya pengguna iOS gitu ya. Kalau pengguna Android bisa pakai salah satu cara, nanti kalau bisa aku kasih tahu ke kalian. Tapi untuk pengguna iOS mungkin ada banyak yang nggak tahu gimana caranya untuk menghilangkan watermark gitu. Karena untuk penghilang watermark gitu biasanya di Android itu lebih gampang gitu ya, pakai file APK gitu ya. Tapi kalau di iOS itu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu untuk kalian pengguna iOS gimana cara menghilangkan watermark KineMaster gitu ya, kalian bisa komen di bawah, nanti aku buatkan videonya tutorial cara menghilangkan watermark aplikasi KineMaster itu. Oke? Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang YouTuber pemula, dan semoga channel YouTube kalian semakin berkembang. Dan thank you for watching, and I'll see you on my next video. Bye!